Bukan nabung di bank, bocah 8 tahun ini spill rahasia lipat gandakan kekayaan lewat market saham. Cita-citanya jadi apa, Kenzo? Jadi orang kaya. Ya, jadi dia dari kecil sampai sekarang itu tetap cita-citanya pengen jadi orang kaya. Kebetulan anak saya kan sekolahnya di sekolah internasional, untuk biaya uang pangkalnya termasuk besar. Saya mikir gimana uang pangkalnya ini saya nggak bayar dari duit pribadi. Dari dulu tuh saya udah mikirin gimana kalau di ulang tahun saya tabung, nanti dari dividennya, entah dari capital gain untuk uang pangkalnya. Lupakan teknik all in. Ini strategi rahasia agar portofolio Anda tetap happy saat market sedang berdarah. Saya sendiri itu pakai sistem piramid. Jadi awal beli itu misalnya 20%, habis itu turun ke bawah itu 30%. Nah, habis itu baru 50%. Sehingga semakin ke bawah kalau saya malah semakin happy gitu. Kesel nggak pas lagi cut loss? Nggak. Kenapa? Kok nggak kesel, kan uangnya hilang? Cari lagi gampang dapatnya kalau di saham. Kalau saya tipikalnya nggak yang kayak taklik dibanding obligasi yang 7%, berarti kan masuk Lebih dari cuan. dividen tadi itu bisa 24% lebih cuan sebenarnya. Sambil nonton, sambil action. Yuk download Ajaib supaya bisa praktik bareng. Linknya di deskripsi ya. Halo investor ajaib, balik lagi nih di podcast Cuan Talks bareng aku Rahel. Dan hari ini kita tuh udah kedatangan tamu yang gak kalah menariknya dari minggu-minggu yang lalu. Bahkan hari ini tuh lebih menarik lagi ya, karena kita kedatangan ibu dan anak nih, yang dua-duanya tuh investor saham. Dan anaknya ini tuh bukan yang udah gede gitu, bukan udah teenager, tapi masih umur 8 tahun atau kelas 2 SD ya kak. Nah, Kak Leli sendiri boleh gak sih kasih tahu dulu nih ke investor-investor ajaib, Kak Leli ini tuh backgroundnya apa sih sebenarnya dan kenapa bisa nyemplung ke dunia saham? Oke, terima kasih Mbak Rachel dan investor ajaib semuanya. Sebenarnya latar belakang saya itu dari feeding spesialis, jadi dari sektor kesehatan gitu ya. Jadi awal mulanya masuk saham itu karena kebetulan suami di bidang perbankan, jadinya pas COVID, jadinya saya tertarik dan ngambil sertifikasi WPPE dan mikir ternyata bisa nih cuan di saham karena saya liatin ke orang-orang saya cuan saham di Instagram, banyak ibu-ibu jadinya penasaran gimana nih. Makanya kalau saya ngajarin itu lebih rata-rata yang ngikut itu bukan bapak-bapak gitu ya, Ibu-ibunya ya. tapi lebih banyak ibu-ibu, anak-anak gitu yang juga tertarik. Makanya pada saat ngajarin saham itu lebih ke ibu-ibu gitu. Oke, kalau Kenzo sendiri gimana nih? Kenzo pertama kali belajar saham kapan sih? Ya kayak Kenzo itu awalnya tuh dikasih tabungan dulu aja, jadi nggak langsung belajar ini ajarin saham kan, Oh, seperti iya, itu iya. gitu ya. Jadi dari dia mulai 3 tahun itu mulai jadi literasi dini tentang finansial dulu, menabung ya Enjoy ya. Jadi setelah itu baru dikasih tabungan saham. Nah, habis itu baru kemarin itu Kenzo cuan di saham apa Kenzo? saham Antam. Antam, Ya, Antam. Arci ya, Arci sama itu harta. harta. Ya. Saham gold semua ya. Ya, dan sebelumnya kita juga setiap Kenzo ulang tahun memberikan Kenzo itu kayak hadiah Hadiah, ulang tahunnya itu berupa saham gitu. Jadi dia oke. pas ulang tahun udah dikasih tahu, pas di 7 tahun Kenzo dapat dia saham ya. Adaro. Ya, saham Adaro. Jadi Iya. dia udah tahu kita kasih saham ini nih buat Kenzo. Jadi dibikin buat dia pajangan. Kalau dia udah tahu dia sahamnya ini. Oh, oke, menarik. Nah, kalau Kak Leli sendiri gimana nih? Pertama kali kenapa sih kan mungkin biasanya nggak berani gitu ya ngasih tabungan anak tuh dalam bentuk saham, apalagi anaknya masih kecil banget kan, kayak pertama belum ngerti juga, dan pasar saham sendiri kan volatile banget gitu. Kenapa Kak Leli sendiri milih instrumennya tuh saham? Ya, sebenarnya kan saya mikirnya ya, kalau untuk menabung itu kan nanti ada inflasi dan Iya, lain-lain. heeh. Sedangkan kebetulan anak saya kan sekolahnya di sekolah internasional, untuk biaya uang pangkalnya termasuk besar. Saya mikir gimana uang pangkalnya ini saya nggak bayar dari duit pribadi. Oh, Nah, iya. jadi dari dulu tuh saya udah mikirin gimana kalau dia ulang tahun saya tabung, nanti dari dividennya, entah dari capital gain untuk uang pangkalnya. Oh, Nah, oke. itu sebenarnya jadi kenapa belum saya pikirin anak saya akan trader bukan gitu ya. Iya, Karena dia udah tahu ini, jadi dia tuh cita-citanya jadi apa Kenza? Jadi orang kaya. Ya, jadi dia dari kecil sampai sekarang itu tetap cita-citanya pengen jadi orang kaya gitu ya. Jadi konsisten, kalau orang lain jadi dokter, jadi apa, kalau dia
Pokoknya cuannya kaya. jadi kaya gitu. Nah, ketika dia jadi orang kaya dan diliatin portonya dia udah tahu ini Kenzo, dia ulang tahun Kenzo, udah segini loh duitnya gitu. Nah, Iya. jadi dia udah tahu, mulai-mulai dia tertarik saham. Jadi enggak dari awal saya pengen anak saya jadi trader, enggak, karena saya trader, Iya. otomatis Dikenalin anaknya ya. ngeliat gitu. Jadi lebih ke pemaparan. Jadi bukan langsung mengajarkan anaknya dicekokin gitu Iya, ya iya, saham, iya. enggak gitu. Oke. Kalau Kenzo tadi kan katanya pas ulang tahun dibeliin hadiah saham ya. Kalau Kenzo sendiri kesel gak sih kayak pengennya sebenarnya pengen mainan tapi dibeliinnya saham. Enggak sih, Kenapa? gara-gara kayak ya bisa dapat duit tapi tanpa kayak cari Susah-susah ya. ya susah-susah gitu. Iya, kayak misalnya ndak harus bekerja ngapain gitu ya. Jadi tinggal pencet doang terus jadi duit lagi gitu ya duitnya. Iya. Pulang-pulang main tuh dia nanya, nanti pulang sekolah aja dia misalnya kalau libur ya. Tadi saham Kenzo cuan apa gitu. Dia nanya, nanti dia hafal duitnya dia gitu. Ada berapa gitu ya, tahu adanya ya. cuannya dia gitu. Sebelum lanjut, kita pause dulu yuk. Download Ajaib buat mulai perjalanan investasimu. Linknya ada di deskripsi ya. Oke, nah kalau Kenzo sendiri pas lagi tahu nih posisi sahamnya ternyata lagi merah gitu, Kenzo pusing nggak? Enggak, Kenapa tuh? gara-gara ada Umi yang ajarin. Iya kan udah paham support resistant ya. Ya, Kalau support itu area apa? area atas. Buy. Baik. Kalau resistant area atas jual ya. Sell ya, Area buy and sell. sell gitu ya. Jadi dia saya ajarin juga setidaknya bukan candle yang susah-susah Iya, gitu. Jadi kalau basicnya misalnya ya. di bawah ini nih Kenzo boleh buy, ini namanya support gitu. Nah, ini udah atas loh Kenzo. Nah, ini resisten, Kenzo harus sell. Jual. Jadi saya akan kasih tahu ini Kenzo tekan sell, tekan buy. Iya. Jadi bukan dia memutuskan aku jadinya stres, enggak, dia mah enggak terlalu memikirkan gimana, yang penting dia tahu oh dia hijau, dia cuan berapa gitu. Oke. Berarti nggak pusingin posisinya juga ya. Tapi kalau misalkan cut loss pernah nggak sih Kenzo jadi rugi gitu? Kayaknya pernah deh. Iya, ada pernah ya. Kesel nggak pas lagi cut loss? Enggak. Enggak. Kenapa? Kok nggak kesel kan uangnya hilang? Nanti cari lagi ya. Nanti cari lagi gampang dapatnya kalau di saham. Iya, jadi dia udah tahu misalnya kalau rugi terus ini rugi nih gimana Umi? Gak apa-apa, nanti kita cari lagi. Yang penting kalau misalnya memang harus cut loss ya Iya. berarti cut loss gitu ya, karena misal udah nggak bagus nih market Iya, gitu ya. Ya udah gitu biar dia juga tahu risk and rewardnya gitu. Bener, nggak Jadi selalu cuan ya. nanti kalau dia mikirnya nanti cuan aja terus, kalau merah nanti dia stres kan Iya, gitu. iya, Jadi bener. dia memang diajarin dia dari dulu tuh diajarin kalah menang tuh biasa. Nah, Iya. jadi dia nggak ya gimana aja kalau misalnya kalah juga nggak apa-apa kan ya. Iya. Yang penting Prosesnya. prosesnya masih lancar. Iya gitu. Oke, nah kalau misalkan Kenzo sendiri nih, kan Kenzo tadi bilang ini nabungnya kan di saham banyaknya ya. Kenapa Kenzo nggak mau nabung di bank? Kan di bank juga duitnya jadi tetap segitu-gitu aja. Kalau di bank nanti duitnya grow-nya masih dikit-dikit tuh. Kalau di saham lebih banyak. Kenapa sih pengennya duitnya grow-nya tinggi gitu? Emang ada apa? Biar Lebih kaya. lebih kaya. Biar cuannya lebih gede gitu. Jadi kita ajarin, kita bikin kayak simulasi gitu. Jadi dia punya account juga di bank dan dia punya Yang di saham ya? Ya di saham dia punya celengan di rumah. Jadi kita coba simulasi gitu. Oh, oke. Nah, duit Kenzo di sini dimasukin ya. Dimasukin karena Abinya kerja di bank. Nih masukin ke tempat Abi ya. Ini masukin saham. Nanti disuruh dia lihat mana yang lebih cuan. Jadi dia akan milih. Iya, Jadi iya. Kenzo masukin di mana? Jadi dia akhirnya Di milih saham masukinnya ya. di saham gitu. Oke. Nah kalau dari Kaleli sendiri kan ini ngajarin Kenzo saham di usia yang kecil ini kan pasti susah ya. Awal cara ngenalinnya tuh gimana sih, dan apakah Kaleli tuh mengencourage ibu-ibu yang lain untuk ngajarin anaknya juga dari mungkin usia semuda Kenzo? Kalau saya sendiri ngajarinnya itu lebih ke literasi dini dulu gitu ya. Jadi pentingnya menabung. Oke. Jadi belum ke saham tuh gitu Iya, ya. Awal-awal itu pentingnya menabung, terus misalnya mengurangi
konsumsi produktif. Jadi misal kita tabung dulu, nanti kalau misalnya butuh sesuatu nanti baru dibeli setelah duitnya terkumpul. Nah, kalau setelah itu udah oke nih anaknya gitu ya, udah mulai dia mau bersedia mengumpulkan duit, nanti baru nanti mama masukin ya, entah itu yang safety dulu, misal di reksadana. Reksadana kan lebih stabil. Nah, kalau udah dia oke di reksadana, dan orang tuanya harus punya edukasi yang mumpuni dulu di saham gitu. Jadi jangan sampai pengen ngajarin anak, mamanya galau dulu gitu ya. Jadi orang tuanya udah oke, nanti baru masukin di saham-saham yang blue chip dulu aja, yang high buat dividend tabungan dulu ya. aja gitu. Jadi jangan langsung ke kayak day trader, scalping kayak gitu. Jadi kalau udah dapat tabungannya ini, dapat dividennya, bisa diliatin ke anaknya. Jadi bukan langsung ini mama masukin ke dividen ini, adik punya ini. Nah, ini udah dapat nih untungnya buat adik. Nanti kalau dia ada ketertarikan, boleh Baru diajarkan ya. pelan-pelan gitu ya. Karena apa? Karena nggak semua anak tertarik loh di saham ini gitu ya. hasil. Karena nggak semua anak juga mengerti apa itu saham dan lain-lain. Jadi kita jelasin dulu saham itu gimana konsepnya. Itu biasanya kalau di beberapa sekolah ada kurikulum, misalnya belajar the value of money gitu ya. Di Oh, iya, kurikulumnya Kenzo pernah ke BEI ya. Ya, Ya, Oh. mengenal rupiah. Jadi yang 1.000 itu berapa dapatnya? Nah, yang 2.000 tuh seberapa dapatnya kalau kita beli di barang yang mana yang 1.000 itu. Jadi kayak angka itu yang biar orang nggak hanya melihat angka sebagai angka ya gitu ya. Jadi angka Ada itu value-nya. ada value angka yang satu itu apa hasilnya, yang dua itu apa gitu. Nah, itu yang diajarkan dulu untuk usia-usia dini gitu ya. Jadi kalau udah oke itu baru ke tahap atas buat invest gitu ya. Kebetulan dia memang cepat ya dia pahamnya, dan karena setiap hari melihat, jadi dia bisa ke arah sana. Tapi kalau buat ibu-ibu di rumah yang mau mengajarkan, boleh dari kebiasaan menabung dulu misalnya, atau dia dapat THR atau dapat tabungan, itu bisa ke reksadana dulu. Nanti baru pelan-pelan bikinkan rekening anak dengan nama kita. Nanti baru diajarkan pelan-pelan di usia lebih agak atas gitu. Iya, Misalnya benar. SMP itu boleh. Oke, berarti yang paling penting tuh money management dari ibunya juga harus bagus Ya. dulu ya, money managementnya, dan mungkin pengetahuan tentang investasinya juga udah harus Ya. bagus ya, karena kan nggak lucu juga kalau misalkan beliin buat anak tapi rugi semua. Iya. Malah bahaya jadinya ya. Oke, nah kalau Kenzo sendiri, kalau misalkan cuan dari saham paling suka beli apa sih? Dipakai buat apa emang uangnya? kayak biasanya buat jajan atau enggak buat kayak koin-koin gitu di Roblox. Iya. Main Roblox ya. Iya, memang. Habisnya beli sepeda juga. Ya, beli sepeda. Terus Ditabung ya. sama kasih kemarin buat Sumatera ya. Ya, Oh Sumatera. iya, Sumbangan. donasi juga ya Ya, buat Sumatera. didonasikan. Oke, wah hebat nih, berarti umur 8 udah kayak gini. Nah, mungkin aku tanya ke Kak Lelia dulu nih. Ya. Kan kalau misalkan kita ngomongin saham gitu ya, udah pasti kan ini volatil. Apalagi belakangan ini ya lumayan naik Ya. turunnya, udah akhir tahun gini kan banyak banget yang koreksi. Tiba-tiba semua banyak yang TP, udah banyak yang liburan juga, jadi marketnya sepi. Kalau Kak Lelia sendiri gimana sih caranya ngatur mentalnya itu? Sedangkan kan pasti porto Kak Lelia juga banyak gitu ya, apalagi ngurusin porto buat anak juga, mungkin ada porto pribadi juga, dan ngurus keuangan keluarga gitu. Gimana sih caranya Kak Lelia ngatur itu semua? Sebenarnya kalau masalah volatil atau tidak itu kembali ke psikologi trading kita gitu ya. Jadi kita harus paham dulu ketika kita mau entry di market itu kita punya trade plan gitu ya. Jadi kalau kita punya trade plan dan kita konsisten, nah itu akan lebih aman. Jadi mau volatil bagaimanapun kita punya misalnya entry satu range buy-nya, dan kita untuk money managementnya kita bisa masuknya itu jangan all in. Nah biasanya yang galau ketika down ke bawah itu kalau all in market gitu ya. Kalau saya sendiri itu pakai sistem piramid. Jadi awal beli itu misalnya 20%, habis itu turun ke bawah itu 30%. Nah, habis itu baru 50%. Karena apa? Karena kalau di saham itu kita harus tahu dulu saham itu kalau nggak naik ya turun. Jadi jangan sampai di otak kita itu ya mau naiknya doang. Nah, kalau misalnya karena saya orang kesehatan, saya mikirnya kita harus ada preventif dulu gitu ya. Jadi kalau seandainya turun ke area-area mana kita punya, sehingga semakin ke bawah kalau saya malah semakin happy gitu. Lebih Jadi murah kalau ya.
Kalau saham merah itu saya bilangnya saham diskon. Saya akan sisir-sisir mana yang bawah. Ketika orang misalnya takut, saya kalau misalnya yakin ya kita punya conviction. Kenapa kita beli saham itu? Makanya saya nggak beli saham-saham gorengan. Saya akan beli saham yang oke. Ya oke, ini memang udah best price ini. Nah, saya akan entry di sana gitu. Jadi kalaupun untuk kenapa buat anak ini volatil, karena saya udah tahu apa saham yang akan saya beli. Kalaupun rendah, kita punya mindset dulu. Tujuan di saham hari itu apakah saya mau scalping hari itu, atau mau day trading, atau mau swing, atau mau invest. Kalau invest ya kalau mau jangka panjang it's Nyantai okay ya, gitu iya. nyantai. Kan kita melihat value marketnya nanti di masa depan. Kalau swing ya dalam rangka swing ini stop lossnya pasti jauh di bawah. Nah kecuali saya scalping atau day trading, yaitu disiplin lagi lah ya. stop lossnya di mana. Kalau kita bisa membuat scope seperti itu di pola pikir kita, maka di psikologi tradingnya harusnya aman. Jadi lebih kejaga juga ya. Oke. Kalau Kenzo sendiri nih, Kenzo lebih suka invest yang lama ditaruhnya sahamnya atau lebih suka yang trading? Kayak misalkan kemarin beli minggu depan udah diambil cuannya, bisa beli mainan, lebih suka yang mana? Yang trading. Yang trading. Kalau invest nggak sabar ya? Enggak. Kalau Kenzo sendiri sebenarnya dia punya 2 account. Jadi ada account yang buat saya set buat dia buat uang pangkal dan lain-lain gitu ya. Itu yang invest. Iya. Nah, kalau buat dia trading misalnya dia mau beli apa, mau beli sepeda, ya udah kita trading dulu. Jadi accountnya dipisah. Ya, Oke. jadi dia Ada punya yang 2 invest account. tadi ya. Jadi kalau investnya itu yang ada row itu dia dulu tuh invest di Oh, sana, iya, tapi iya. ya dicicil-cicil lagi di bawah gitu ya. Kalau yang trading mana yang lagi rame, nah Iya, itu dia. ikutan. Kenzo ini goal atau apa gitu. Nah, dia akan ikut. Oke, kalau sekarang sahamnya paling suka apa sih Kenzo? Antam. Antam, kenapa tuh? Karena apa emasnya? Karena Cuan. Cuan. Money. cuannya lebih banyak. Lebih banyak. Paling Tadi- suka Antam ya. Tadi kan megang apa tuh Antam, Archie sama Harta. Kenapa paling sukanya Antam? Paling cuan. Paling cuan. Oke, nah kalau misalkan saham bank gitu suka nggak? Kan biasanya orang masuknya BCA tuh. Suka nggak? Enggak. Nggak. Kenapa lama ya? Iya lama. Karena kan perbankan saat ini memang lagi Lagi kurang turun ke bagus, bawah iya. dan naiknya juga tuh perbankan kan turunnya banyak, Naiknya pelan. sedikit gitu. Jadi saat ini memang belum masuk ke perbankan. Jadi kita ngikutin aja gitu, ngikutin tren aja lagi lebih apa gitu, lebih komoditi lagi oke, atau mana yang lebih masuk di top value gitu ya. Jadi hari itu apa? Kalau invest baru kita akan gali juga fundamental dan lain-lain. Oke, kalau Kak Leli sendiri kasih porto yang buat Kenzo nih, yang buat invest tadi kan jangka panjang tuh. Boleh di-spill nggak sih saham-sahamnya apa sih yang bisa bisa jadi ya udah jadi kayak uang jaga-jaganya Kenzo gitu, buat uang sekolah, buat dana daruratnya Kenzo. Sebenarnya kalau buat invest ya itu di perbankan ada gitu ya. Jadi Bank Himbara tuh ada gitu ya sama dia. Sama yang high dividend misalnya UNTR atau ASI gitu ya. Jadi Adaro itu kebetulan pas dia ulang tahun tuh dikasih yang seperti itu. Cuman kalau saya tipikalnya nggak yang kayak taklik buta, maksudnya hanya emiten itu aja enggak. Jadi sebenarnya kalau saya karena ada tipikal dividend hunter, kalau secara konvensional dividen itu cuma 1 kali setahun. Kalau saya itu bisa bolak-balik beberapa saham. Kalau udah dapat dividennya, udah saya out lagi. Nanti masuk lagi di saham lagi. Dibanding misalnya kalau satu emiten aja misalnya cuma 8%, tapi kalau saya bisa in out di beberapa saham ya bisa 3 atau 4 kali setahun, daripada diparkir aja duit di sana. Nah dibanding obligasi yang 7%, berarti kan masuk Lebih dari cuan. dividen tadi itu bisa 24% lebih cuan sebetulnya gitu. Oke. Nah, kalau Kenzo sendiri nih, kan Kenzo teman-teman mungkin belum ada yang pada invest saham ya. Nah, kalau kamu ada tips gak sih buat teman-teman, dan menurut kamu teman-teman udah harus invest dari sekarang belum? Ya kalau belum mau jadi nggak usah dulu, tapi kalau udah mau belajar aja. Oke, kalau misalkan temen Kenzo nih ada yang nanya, masuk saham apa sih yang bagus sekarang? Kenzo mau jawab apa? Antam, Archie,
harta. Hari ini yang naik ya, karena Iya, hari ini naik. lagi naik itu gitu. Tadi dia tahu di jalan tadi kebetulan kita jual itu lagi Oh, cuan cuan ya. 3%. Jadi dia di otaknya dia gold lagi naik ya, barusan dia habis cuan antam barusan sama Inco tuh tadi cuan. Inko juga. Ya Inco ya. Hmm. Mau makin cuan? Download Ajaib dulu supaya langkah investasimu semakin terarah. Linknya ada di deskripsi ya. Oke, kalau misalkan dari Kak Lely juga ada nggak sih yang kayak ya tips lah buat ibu-ibu gitu, mulai dari mana sih sebenarnya untuk investasi di saham dan mungkin bikin tabungan anak di saham? Buat ibu-ibu di rumah sebenarnya kalau mau untuk belajar saham itu jangan takut memulai gitu ya. Yang penting mulai dulu aja dan belajar ilmunya. Jadi jangan sampai ikutan orang atau malah FOMO, malah ada orang yang nyari saham itu di TikTok loh gitu ya. Iya, di TikTok, di GPT. Sekarang kan ada kalau dulu angkatan Temennya, Covid, kalau sekarang tuh saham angkatan TikTok gitu. Jadi mereka cari emiten di TikTok. Jadi jangan seperti itu. Baiknya belajar dulu ilmunya, pahami caranya dan dari modal kecil. Nah, kalau misalnya masukin dana anak-anak gitu ya. Jadi jangan all inin anak-anak semua dananya gitu ya. Mungkin dari save yang paling aman dulu. Kalau udah yakin kemampuan diri oke, nah masuk yang buat invest. Pakai dollar cost averaging aja. Jadi oke. setiap bulan tuh ditabungin aja sedikit-sedikit di saham yang benar gitu ya. Kalau udah mulai oke, baru boleh nanti buat di trading. Oke. Nah, kalau misalkan Kak Lely sendiri nih, pertama kali belajar saham itu pasti kan ada ruginya dulu Ya. tuh. Dan pertama kali tuh stylenya kayak gimana sih? Dan gimana sih stylenya itu evolve sampai ke sekarang? Apakah ada perubahan atau pakai style yang sama dari dulu sampai sekarang? Oke, kalau saya sebenarnya kalau awal itu malah punya formula sendiri tuh arah hunter gitu ya. Jadi Oke. makanya saya sekarang itu lebih kuat di scalping karena awal-awal itu memang suka saham gorengan yang gitu. Jadi pernah naik dana itu dari 3,5 juta ke 200 juta. Oh, Ya, ya. maksudnya gede ya naiknya. Tapi setelah itu saya juga pernah loss 50 juta dan 32 juta gitu ya. Jadi pernah naik gede dan turun gede. Tapi setelah itu saya mikir lagi, lah ngapain gitu ya di saham kayaknya saya deg-degan terus gitu ya. Jadi nggak oke. Baru mulai belajar yang benar. Kalau dulu tuh ya kayak itu saya zamannya Covid yang IRA yang kayak gitu ya. Jadi habis itu setelah invest yang benar gitu ya, belajar candlenya dan begini, baru ternyata ya bisa nyaman loh kita saham dan duit saya itu memang akhirnya bertumbuh setelah beneran cara tradingnya gitu. Iya. Nah ketika yang out-outan tadi ya cuan gede, habis itu besok gini Loss lagi lagi. kayaknya tuh kayak gambling ya Iya. gitu rasanya gitu ya. Dan dengan saya yang di luar bekerja gitu ya, rasanya cari duit itu susah kok. Nge-cut loss itu kayaknya mudah aja sekian juta gitu, walaupun rasanya dapatnya cepat, habis itu kok bisa hilang lagi gitu ya. Jadinya akhirnya enggak gitu ya. Jadi udah dibelajar aja yang benar caranya, nggak mau ikut pompoman lagi, harus riset dulu kenapa saham ini saya beli, karena kita akan menyatakan yakin saham itu kalau kita punya conviction tadi. Benar. Walaupun dia turun ke bawah, kita bisa keep dulu aja. Dan kita usahakan kalau ibu-ibu di rumah kalau misalnya punya dana, baiknya itu dana dingin gitu ya. Jadi jangan dana yang pinjol atau misalnya minjam ke orang pengen dapat sekian persen, nanti malah stres, menambah beban keuangan keluarga lagi gitu. Jadi baiknya memang dana dingin, dimasukinnya nggak boleh all in kayak gitu. Oke, berarti awal-awal pertama kali belajarnya mungkin karena FOMO kali ya. Ya, Itu yang berat banget kali pertama. FOMO pas susah. Covid. Iya. Karena Covid semua kan naiknya kenceng-kenceng banget ya semua saham. Oke, nah kalau misalkan kemarin itu tuh pas lagi yang pertama kali awal belajar, kesalahan apa sih yang paling mahal dan menurut Kak Lely itu kayak ini orang-orang tuh kalau bisa jangan ngelaluin kesalahan yang sama deh sama saya gitu. Kalau yang saya itu ngikutin orang ya, misalnya kan ini arah gitu ya, ini arah gitu. Padahal sebenarnya ketika kita masuk itu all in, pas kita masuk itu dia diguyur ke Iya. bawah gitu ya. Jadi Cuci piring. setelah itu panikan, ini kok jadi turun ya, takut habis itu cut loss. Nah gitu. Jadi pastiin dulu kalau kita mau masuk itu hati kita tuh tenang. Iya. Terus kita kenapa harus beli saham itu? Jadi bukan karena kata siapa gitu. Jadi kita harus yakin dulu dan jangan sampai karena kita mau masukin dana di sana karena kita berkhayal aja. Jadi halu. Iya. Jadi
ini kayaknya 10%. Bisa naik berapa nih? Coba Iya. dari 100 juta saya masuk ini udah berapa gitu. Nah, iya kalau naik. Kalau Kalau turun turun nanti gimana? Jadi mindset di otak kita itu harus risk and reward tadi harus dipikirkan gitu ya. Jadi itu buat ibu-ibu di rumah atau siapapun yang mau ikut saham itu masuk dana jangan pernah all in. Jadi usahakan per layering, misal 20% dana dulu, nanti nambah lagi di bawah. Tapi Umi kalau misalnya naik gimana? Kalau misalnya kan ya berarti konsep rezeki segitu dulu rezekinya gitu. Oke, oke. Nah, kalau Kak Lely sendiri nih, itu lebih condong trading jangka pendek atau invest jangka panjang sih? Semuanya saya Semuanya ya, gitu mix ya? Ya jadi mix gitu ya. Jadi toh sembari kita jangka panjang ya jangka pendek ini kan bisa dijalankan benar. gitu ya. Jadi saya kalau misalnya pagi pelan-pelan misalnya kalau jam 9 pas market buka, kalau misalnya lagi enggak oke market berarti saya nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau lagi oke market ya saya bisa scalping dulu sebentar jam 9 sampai jam 10 aja gitu. Habis itu boleh nyantai kayak gitu. Kalau misalkan Kak Lely sendiri nih, kan Kak Lely pasti udah paham juga ya semua risiko dari investasi dan akhirnya tuh milih saham juga karena menurut Kak Lely risk and reward ratio-nya tuh udah masuk banget gitu ya. Upside-nya bisa tinggi tapi risk-nya juga bisa terbatas gitu ya karena dengan mindset yang tepat. Nah, kalau misalkan Kak Lely sendiri, ada gak sih faktor-faktor yang selalu jadi checklist wajib gitu sebelum Kak Lely masuk ke saham? Kan tadi Kak Lely udah sempat mention juga, itu anti sentuh saham gorengan. Ya. Lebih masuknya ke saham-saham yang gimana sih, yang fundamental bagus kah? Atau dari chartnya bagus atau gimana? Nah, kalau saya sendiri memang kebetulan ada expert satu lagi gitu Oh, ya oke. di yang menolong juga gitu ya. Jadi kita punya yang memang sahamnya tadi tuh nggak lagi dibuang asing atau foreign inflow-nya akan kita lihat gitu. Jadi kita lihat dulu ini net flow-nya dia akumulasi kah, distribusi kah gitu ya. Jadi kita nggak akan mau nampungin barang yang lagi distribusi gitu ya. Jadi kita masuk di saham yang akumulasi. Terus kita lihat dulu dia disupport atau enggak. Misalnya dia lagi rame tapi dia di pucuk, saya nggak mau masuk gitu ya. Jadi memang masuknya minimal tuh dia lagi koreksi sedikit di bawah. Nah itu pun kalau masuk itu nggak akan all in gitu. Nah jadi setidaknya kita punya safety net lah gitu ya, agar tadi risiko tadi bisa dikurangin kayak gitu. Oke, berarti tetap itu ya tadi, yang penting tuh jangan all in dan masuknya juga ke saham-saham yang ya jangan sampai yang kayak gampang diguyur atau apa juga ya. Apalagi dengan tadi konsep piramid itu yang bikin aman banget ya untuk Ya masuk sama ke sahamnya. mastiin kalau saya kan karena sahamnya yang bagus-bagus itu lihatnya di foreign inflow-nya. Jadi dia apakah divergen nggak nanti dia itu, apakah dia memang oke naik, jangan sampai dia dia naik tapi foreign inflow-nya malah turun ke Malah bawah keluar, gitu. iya, Jangan iya. sampai kita nanti sebentar tuh kita diguyur gitu. Nanti itu dilihatin gitu. Oke, nah kalau kalian sendiri ada nggak sih aturan pribadi dan juga kayak batas cut loss maksimal gitu yang kayak kan tadi kan ada average down tuh, tapi kan pasti at some point ada yang sahamnya tuh ternyata gagal. Iya. Itu batas cut lossnya gimana sih nentuinnya? Biasanya dari chart ya, dari chart nanti kan ada chartnya kalau memang udah beberapa panjang di bawahnya itu di supportnya yang paling kuatnya itu kalau dia udah break itu saya udah Out ya? out aja, keluar dulu aja gitu ya. Nanti cari lagi di saham lain itu mah mudah balikin lagi gitu ya. Yang penting kita disiplin aja. Makanya di awal itu kita punya trade plan tadi. Kalau enggak nanti kita galau, kita nggak tahu area stop lossnya, Iya, area take profit 1, take profit 2 gitu. Jadi kalau kita tahu masing-masing take profitnya tadi, kita akan sebelum dia loss juga kita kan bisa jual dulu separuh ke di Benar. atas gitu. Kalau di bawah kita bisa buyback kayak gitu. Oke, nah kalau kalian sendiri kan mungkin belakangan ini market lagi enak banget ya, banyak saham yang rally-nya tuh kenceng banget gitu. Dan dengan cara kalian tadi, biasa kan jual di resisten tuh, Iya. dan beli lagi di support. Tapi belakangan ini banyak saham-saham yang kelihatannya naiknya, Iya. ya udah resisten ditembus-tembus Iya. itu terus. Iya. Nah gimana sih cara kalian manage itu? Apakah itu saham-saham yang kalian invest juga di sana, atau justru kayak dihindarin aja karena keluar dari prinsip yang tadi, dari support resistance-nya itu? Saya kan sebenarnya ada yang saham downtrend sama uptrend ya. Iya. Jadi kalau misalnya memang sahamnya tadi uptrend, ya udah kita ngikutin gitu. Oh, oke. Tapi kita keluarnya bertahap. Jadi udah selesai nih, udah cuan nih. Nah ternyata dia break di atasnya, kita entry lagi gitu. Oh, oke. Nanti kalau turun ke bawah, nanti kita ngikutin aja selama dia ndak patah tren. Ya misalnya dia udah mulai ke Turun bawah gitu. gini, ya dia kan kadang-kadang saham itu dia kayak wave ya gini, habis itu gini Iya. lagi, begini. Tapi kalau misalnya yang kita ambil line chartnya tadi, kalau sebenarnya ndak patah tren, sebenarnya cuma koreksi Koreksi. ringan aja tuh, ya saya masih ngikutin gitu. Jadi Oke. kalau sahamnya semakin naik higher
ya nggak bagus. apa-apa, it's okay Iya, gitu. iya. Oke, berarti tadi ngikutin trennya juga ya, nggak Iya. benar-benar pakem dengan aturan sendiri juga ya, karena kan nanti bisa ketinggalan ini Iya, ya, malah ketinggalan kereta ya. Oke, kalau misalkan pas lagi market lagi volatile banget nih, dan belakangan ini kan pasti banyak banget ya noise, semakin banyak media yang ngebahas saham, banyak orang-orang yang ngasih edukasi gitu, Iya. kan banyak juga yang misleading gitu. Iya. Ujung-ujungnya kayak ngepom-pom suatu saham tertentu, atau kayak bahkan media juga nggak sepenuhnya, Ya. biasanya tuh nggak sepenuhnya Newsnya bener. beda-beda Iya, ya. newsnya beda-beda. Kalian itu gimana sih cara manage itu, dan gimana cara ngefilter informasi yang bener dan yang salah gitu? Karena kan sekarang terlalu banyak ya sebenarnya. Ya kalau saya pribadi ya entah ini overconfident atau gimana gitu ya. Jadi saya nggak terlalu follow banget yang misalnya influencer saham begitu. Biar oke. apa? Biar nggak jadi distraksi ke otak gitu. Oh, iya, Jadi orang nyebut-nyebut ini tuh saya nggak terlalu mikirin gitu ya. Yang penting menurut saya ini gitu. Dan saya punya riset sendiri. Maksudnya saya suka riset gitu, lihat ini pasar ini momentumnya gimana, finansialnya gimana gitu ya. Kalau menurut saya ini oke, terserah orang mau jual mau apa, it's okay, menurut saya mah ini bakal naik gitu. Nah iya, gitu. iya. Jadi karena udah paham ilmunya, saya punya keyakinan sendiri aja gitu. Jadi enggak perlu khawatir. Paling kalau ikut tuh paling lihat kondisi kebijakan gitu ya. Iya. Misalnya pemerintah gimana, kondisi global gimana, misalnya Trump, kalau itu kan pasti berpengaruh. Kalau benar. misalnya yang kayak influencer dan lain-lain, saya nggak Belum tentu terlalu ya. mempengaruhi gitu ya. Karena ya mereka saya nggak tahu agenda apa atau apa gitu ya, Iya, kan saya nggak tahu gitu ya. Jadi kalau misalnya kondisi misalnya ada kebijakan misalnya peraturan ekspor kemarin itu ke gold itu kan akan berpengaruh ke emiten. Nah Benar. itu saya perhatiin gitu ya. Atau misal ada kasus di Sumatera sekarang, tambang apa yang lagi disorot misalnya ada sawit, emiten apa di sawit, mungkin emitennya belum oke gitu ya. Misalnya perbankan, bagaimana sistem perbankan di Indo itu misalnya Danantara nanti masukin dana kemana. Nah itu saya akan gali ke sana. Tapi kalau misalnya lebih influencer dari luar itu enggak gitu. Lebih ke news, kondisi global sama kebijakan politik biasanya. Oke, berarti itu mengurangi noise juga ya, nggak Ya. terlalu perlu dengerin banyak orang, karena Jadi, kan yang penting tahu ya kita tujuannya mau kemana. Oke, nah kalau misalnya buat teman-teman investor yang lain nih, kalian ini boleh nggak sih kasih apa ya, mungkin kasih pencerahan dikit gitu. Apa sih kesalahan-kesalahan yang biasanya mereka tuh sering banget lakuin dan bikin investor-investor ini susah banget buat cuan? Biasanya mereka terlalu panikan. Nah kadang-kadang karena nggak bisa baca chart, kali naik ya 10% gitu ya, kali naik ya sekian. Mereka nggak bisa baca support resistance. Jadi misalnya dia tujuannya sebenarnya buat day trading atau scalping, sedangkan resistance yang dipakai adalah resistance swing, bisa semakin ke atas. Nanti kan turun lagi ke bawah. Padahal aku udah jual loh tadi, tapi aku nggak ambil. Nah gitu. Jadi harus bisa membedakan tujuannya hari itu mau scalping kah atau mau swing. Kalau mau swing, jadi kalau merah pun kamu jangan terlalu galau. Jadi kita harus paham konsep realized gain sama potensial loss. Jadi jangan sampai dia cuma take picture doang ya. Take profit. Aku udah cuan gitu. Ternyata balik lagi gitu. Atau dia galau, dia misalnya mau invest nih atau dia mau swing. Dia minusnya -2 atau -0, -1 gitu. Itu kan baru kecil ya gitu ya. Jadi mana tahu dia cuma koreksi doang. Padahal kalau kita pakai sistem piramid nambah lagi, itu kan balik lagi modalnya benar. gitu. Jadi kegalauan itu biasanya karena dia nggak tahu membaca chartnya, entah nggak bisa membedakan dia mau scalping kah atau dia mau swing. Jadi dia harus kenal dulu dirinya masing-masing itu hari ngapain itu aku ya? mau ngapain nih gitu. Jadi nggak usah ikut-ikutan orang aja. Kadang-kadang dia ditanya juga kenapa beli saham itu, Nggak dia nggak tahu. tahu gitu ya. Kenapa beli itu? Kata temen aku katanya ini Bagus, naik. Nah iya. itu kata temen aku gitu. Mungkin pada kalah sama Kenzo ya. Kenzo kan kalau cut loss juga nggak galau ya. Nggak apa-apa ya, kalau merah juga nggak pusing ya. Soalnya kenapa? Sahamnya bagus ya yang dibeli. Ya. Nah, kan Kak Leli sendiri ini pasti ada grupnya sendiri juga ya. Dan Kak Leli kan pasti ngasih rekomendasi gitu ke grupnya sendiri. Nah, itu sendiri untuk kayak Kak Leli ke call saham segala macam, itu pressure nggak sih sebenarnya? Kan tanggung jawabnya besar tuh. Dan gimana caranya bisa ngehandle itu? Ya, memang alasan saya kenapa jadinya nggak kegorengan tadi karena tanggung jawab itu gitu. Karena
kita harus memikirkan tidak semua orang yang bisa trading di hari itu, Iya. ada yang pekerja. Jadi Bener. kalau di komunitas saya itu nggak cuma yang khusus trader ya, ada misalnya dokter, ada direktur, ada dari luar negeri juga gitu ya. Jadi kan orang itu nggak selalu mantau market. Nah, jadi saya harus memikirkan emiten ini yang untuk swing itu ya, kalaupun dia nggak mantau dia nggak akan loss gitu ya. Oke. Jadi saya ngasih edukasi masuk bertahap, selama ini masih di area trade area tadi nggak boleh galau, nggak usah galau, ini insya Allah marketnya oke. Jadi dengan conviction tadi orangnya nggak akan Pusing cepat-cepat ya. ya nggak akan cepat-cepat stop loss juga, nggak akan bertanya-tanya terus. Biasanya awal-awal masuk grup dia tuh galau, ini udah minus gini, tapi kalau udah jalan sebulan dia udah Biasa ah ya. oh semoga turun ya biar kita nambah lagi. Nah sekarang tuh udah beda mindsetnya gitu ya. Karena apa? Karena dia udah tahu kalaupun turun nanti dia akan naik kembali. Nah itu yang kadang-kadang orang-orang kalau baru-baru atau ibu-ibu yang ya udah ketakutan aja Iya. kayak gitu. Oh iya, nah terus ini kan Kak Lely banyaknya di grup juga banyak perempuan ya. Iya. Nah dan belakangan ini juga partisipan market banyak perempuan tuh udah mulai bertambah. Padahal dulunya kan kayak terlalu banyak laki-laki gitu ya. Dan menurut Kak Lely sendiri, apakah perempuan ini sebenarnya kayak mereka punya mindset dan keberanian yang tepat kah untuk terjun ke market atau gimana? Karena kan bisa dibilang kalau laki-laki tuh mereka punya risk tolerance yang lebih tinggi ya dibanding perempuan. Eh, Atau Kak Lely gimana ngelihatnya? tapi kalau saya menilai sebaliknya gitu ya, perempuan ini lebih hati-hati sebenarnya. Ya. Kalau laki-laki misalnya yaudah all in, All in. habis itu yaudah cut loss, Iya. stop loss misalnya, habis itu nanti dicari lagi. Kebanyakan begitu kalau laki-laki. Iya, Kalau benar. yang saya amati ya. Iya. Nah kalau perempuan itu mereka saya ajarin bertahap itu mereka lebih sabar, Benar. lebih sabar ngehold juga. Misalnya dia cuannya bisa sekian persen itu lebih sabar begitu sih kalau perempuan saya lihatnya. Jadi pas ngajarin duit juga dia kalau cut loss itu sayang-sayang eman-eman duitnya gitu ya kalau saya beli Iya. apa. Jadi dia akan lebih hati-hati sebenarnya gitu. Berarti mungkin dari risk managementnya justru perempuan lebih bagus kali ya dibanding Ya. laki-laki. Walaupun laki-laki tuh risk tolerance-nya lebih tinggi, tapi Ya. ada keunggulannya masing-masing kali ya. Kalau untuk berpikir masuknya laki-laki lebih oke. Iya. Karena dia udah entry. Wah, menurut aku ini bagus gitu. Tapi kalau cewek karena ini Mikirnya beneran nggak banyak, ya iya. gitu. Nah, ini bener nggak ya? Nanti pada saat naik dia baru oh ya ternyata masih bisa masuk nggak? Nah gitu. Kalau nggak kalau udah turun, aduh ini baru sedikit tapi dia udah kalau Udah kalau panik. laki-laki dia juga tahan ke bawah, tahan ke atas cepet. Saat gitu. Iya. Kalau perempuan ini lebih banyak itu mungkin pakai emosi Iya, atau apa bener. gitu. Kalau ke atas dia dulu udah terbukti agak naik baru dia nanya masih bisa masuk gak kira-kira, padahal pas merah tuh dia ragu-ragu. Nah Iya. itu kebanyakan. Oke, tapi ya itu bisa di-adjust juga lah ya. Itu kan Ya. masalah psikologi dan mindset Nanti aja ya. pelan-pelan kalau udah terbiasa dia lihat orang makanya di komunitas itu kan banyak ibu-ibu ya. Iya. Oh ya ini bisa, oh aku ternyata bisa juga nih pelan-pelan. Nah nanti dia lebih kadang-kadang karena teman-teman lain bisa terus dia bertanya langsung, itu dia akan ngikutin biasanya. Oke, nah mungkin karena kita udah ngobrol lumayan panjang juga nih Kak, boleh gak sih dikasih closing statement buat teman-teman investor ajaib semua untuk yang baru mulai investasi di saham, mungkin gimana sih mindset yang tepat supaya bisa cuan di market? Oke, buat investor ajaib semuanya di rumah, kalau mau mulai saham itu nggak perlu ragu-ragu, boleh misalnya buka ajaib aja itu udah boleh gitu ya. Jadi kalau pengen mencoba beli dulu 1 lot atau 2 lot pelan-pelan dulu, nanti lihat apakah oke atau enggak, nanti sambil belajar ilmunya. Oke, kalau dari Kenzo mau ngomong apa nih ke teman-teman semua supaya pada ikutan invest saham kayak Kenzo? Gak tahu juga sih. Paling kalau dari Kenzo, yuk teman-teman di rumah nanti kalau ada tabungan menabung dulu, dan nanti kalau mamanya oke di saham nanti bisa tabungin juga di ajaib pelan-pelan. Jadi jangan suruh pada belanja terus ya Kenzo. Ya, Belinya saham aja ya belanjanya ya. ya, Biar apa? Biar jadi apa? biar jadi kaya. Oke, mungkin segitu aja podcast hari ini bareng Kali dan juga bareng Kenzo. Semoga teman-teman juga belajar banyak ya soal psikologi trading, soal gimana sih caranya invest dan bisa cuan di market. Oke, thank you. Thank you. Ajaib semua bisa.